Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru di channelku Januar Safari. Kali ini aku akan melakukan proses pengekliran pada media koper knalpot ini. Ini adalah video lanjutan yang kemarin geng. Masih ingat kan dengan barang ini? Jadi di sini kita ya gitulah, nggak ada yang dilakukan lagi. Jadi ini juga nggak perlu digelapkan. Jadi langsung ke proses pengekliran aja. Nah, untuk clear yang aku gunakan itu Danagloss SP. Ya, jadi untuk perbandingannya itu 4:1 supaya aku mendapatkan ketebalan daging dari clear tersebut. Jadi gitu kira-kira. Jadi rasionya 4:1. 4 clear, 1 hardener, dan 1 thinner. Untuk thinnernya aku gunakan adalah thinner Piu dari Wanda. Nah, Wanda ini ada 2 jenis, ada yang medium, ada yang slow. Aku pakai yang slow. Bagaimana proses pengeklirannya? Simak terus videonya, jangan kemana-mana. Jadi geng, karena ini clearnya isinya sudah tinggal sedikit, jadi ini kan sempat aku pakai sebelumnya dengan rasio yang aku bilang tadi, 4:1 ya. Jadi karena ini tinggal ya 1 kali mix aja lagi, jadi nggak perlu nakar lagi aku, jadi langsung aku buat aja karena isinya udah sesuai nih isinya, karena sesuai dengan hitungan dari awal aku pakai gitu. Nah, ini karena biasanya kan kalau isinya tinggal sedikit, kalau kita buka ditutup yang bagian depannya nih bagian atas, jadi aku bolongin bagian bawah supaya clear yang di dalamnya ini keluar semua. Jadi kita sediakan botol buat menampung clear ini geng. Oke. Jadi segitu takarannya. Ini takarannya udah akurat dia sudah. Karena kita pakainya sesuai dengan hitungan dari awal pakai. Jadi kalau dia tinggal 1 kali takar gini aja, udah langsung aja buat, karena mixnya udah pasti pas gitu. Di sini thinnernya kita pakai sedikit aja, sesuai ukuran hardener. Oke, udah segitu aja. Jadi tinggal dikocok-kocok, cak. Jadi geng, ini kita aplikasikan di lapis yang pertama, oke? Jadi geng, sebelum kita melakukan penyemprotan, maka ditiuplah dulu dengan udara ya, lewat spray gunnya, supaya kotoran-kotoran yang melekat itu bisa terangkat dulu, baru kita lakukan proses penyemprotan. Untuk di lapis pertama ini kalian cukup mainkan tipis-tipis aja geng, tapi merata ke seluruh bidang. Seperti yang aku bilang kemarin, kalau kalian baru pertama kali nge-clear atau ngecat, dicicil dulu pinggir-pinggirnya geng ya, sampai lunas, baru nanti sisanya di bagian utamanya. Kalau misalnya masih ada bagian yang buram di proses pengekliran pertama ini, kalian jangan timpa lagi. Biarin aja dulu geng ya, nafsunya ditahan. Karena pengekliran ini berbeda dengan pengecatan geng. Kamu salah-salah sedikit, pilek langsung dia. Jadi tolong ya, ditahan dulu nafsunya ya. Baru kalau sudah sah, sikat aja. Ini yang biasa aku sebut aplikasi tipis-tipis di lapisan pertama. Jadi jedakan dulu 10-15 menit, baru kita ke proses ke lapisan yang kedua. Oke? Oke geng, kita langsung ke lapisan yang kedua. Ini sudah 15 menit. Ini mau aku aplikasikan sebanyak 3 lapis. Tapi ini kita coba dulu di lapisan keduanya, baru nanti ke lapisan ketiganya. Oke? Oke geng, setelah jeda 10-15 menit ya. Jadi ini kita lanjut langsung ke lapisan yang kedua geng ya. Ini jedanya cuma 15 menit aja ya. Jadi ini adalah lapisan yang kedua. Nah, untuk di lapisan yang kedua ini aku masih mengaplikasikannya sama persis seperti yang di lapisan pertama tadi. Tipis-tipis tapi merata. Karena aku berencana untuk mengaplikasikan clear di atas media ini sebanyak 3 lapis.
Dan sekali lagi aku ingatkan, apabila ada di bagian-bagian tertentu di lapisan kedua ini ada yang membuat kalian tidak puas, tahan dulu ya. Ditahan dulu. Jangan main timpa setimpa-timpanya aja. Nanti clearmu bisa pilek. Oke geng, ini sudah lapisan kedua. Jadi jeda lagi 10 sampai 15 menit karena aku mau timpa ini 3 lapis. Apa yang terjadi? Oke? Apakah dia popping atau enggak? Oke geng, ini penyemprotan yang terakhir yaitu lapisan yang ketiga. Oke? Nah, untuk yang di lapisan ketiga ini geng ya, untuk yang di lapisan ketiga ini aku mengaplikasikannya agak sedikit tebal geng ya, agak sedikit tebal. Terus aku perhatikan dari setiap sisi-sisinya itu jangan sampai ada yang kelewatan. Jadi mata di bagian ini, di lapisan ketiga ini harus dipasang, benar-benar dipasang ya, supaya kita bisa lihat bagian mana yang sudah kena, bagian mana yang belum. Tapi patut hati-hati karena diaplikasikan agak sedikit tebal di lapisan ketiga ini. Jadi kita patut hati-hati jangan sampai nanti clearnya pilek ya. Karena kalau clearnya pilek nanti aduh orangnya bisa demam. Kenapa? Ngulang lagi. Oke, lapisan ketiga udah selesai. Jadi kita tinggal lihat hasilnya nanti ya. Tunggu kering dulu baru kita lihat hasilnya. Oke geng, setelah berabad-abad prosesnya geng ya. Jadi setelah berabad-abad jadi inilah hasil akhirnya geng. Tapi di sini aku perhatikan hasil pengeklirannya ada beberapa kotoran-kotoran spray gun yang nempel di media ini geng ya. Jadi apabila ada bagian-bagian yang seperti itu biasanya aku mengatasinya dengan proses pemolesan. Jadi apabila kalian ingin melihat proses pemolesannya bagaimana ya. Jadi kalian pantengin terus channel ini dan jangan lupa kalian subscribe geng. Jangan disia-siakan tuh jempol ya. Jangan disia-siakan tuh jempol. Biar nanti kalian bisa dapat notifikasinya geng ya. Nanti aku akan kasih lihat bagaimana cara pemolesannya geng. Jadi untuk sementara hasilnya seperti ini dulu. Ya, untuk sementara hasilnya seperti ini dulu. Nanti kita jumpa di videoku yang selanjutnya untuk di hasil akhir setelah pemolesan. Nah pemolesan itu tergantung dari hasil akhirnya ini geng. Kalau hasil akhirnya sudah bersih, nggak ada kotoran, nggak perlu sebenarnya dipoles. Tapi karena aku ingin hasilnya lebih detail lagi, makanya akan ada pemolesan. Jadi geng, videoku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya geng ya. Jadi aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.